Sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu dengan Ustaz Salim Salama untuk mendengarkan kajian-kajian beliau. Yang kedua, marilah kita sampaikan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang dengan bimbingan beliau kita bisa keluar dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang. Pertama-tama kami ucapkan atas nama takmir Masjid At-Taqwa selamat datang kepada jamaah masjid, baik yang dari perumahan maupun yang dari luar. Pada malam hari ini ada beberapa sesi kajian. Jadi nanti pada maghrib ini kita akan melakukan kajian hingga nanti menjelang isya. Kemudian dilanjutkan dengan sholat isya berjamaah. Kemudian setelah sholat isya berjamaah akan dilanjutkan lagi dengan kajian yang sesi kedua dan tanya jawab. Untuk membuka kajian ini, marilah kita membuka kajian ini dengan bacaan Al-Fatihah. Kita luruskan niat kita menghadiri kajian ini untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan malam hari ini mendapatkan ridho dari Allah, berkah barokah, sehingga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Dan ya, sekali lagi kita luruskan niat kita. Al-Fatihah. Baiklah, untuk tidak mengulur waktu, monggo Ustaz, persilakan. Oh, mohon maaf, sekedar dengan info bahwa kajian ini temanya adalah cara hidup sehat Rasulullah SAW. Semoga kita dapat manfaat dari kajian ini. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, karena memang hanya Allah yang pantas untuk dipuja dan dipuji. Segala kesuksesan yang kita raih, segala kebaikan yang bisa kita kerjakan, sejatinya itu adalah karunia Allah kepada kita. Sehingga yang pantas untuk dipuja dan dipuji hanya Allah semata. Sejatinya kita tuh tiap hari muji Allah, tapi kadangkala pujian itu hanya di bibir saja. Tatkala imam berdiri dari ruku mengatakan Sami Allah liman hamidah, Allah mendengar bagi orang-orang yang memujinya. Kita serentak mengatakan Rabbana walakal hamd, ya Allah, bagimu segala pujian. Kita tiap hari mengatakan itu, tapi sekali lagi kadang-kala cuma lewat di lidah. Hati kita tidak hadir tatkala memuji Allah. Maka semoga mulai malam ini pujian-pujian itu melekat di dalam hati dan terlontar dalam lisan kita, karena kita memang meyakini hanya Allah yang pantas dipuji. Tidak ada lagi perasaan di diri kita, aku telah berbuat ini, aku telah melakukan ini. Karena semua kebaikan itu dari Allah dan keburukan itu dari dirimu sendiri. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk manusia termulia yang hari ini kita akan berbicara sedikit tentang beliau, untuk manusia terbaik yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini.
Tapi ternyata sampai hari ini masih saja ada suara-suara sumbang tentang Nabi kita Muhammad SAW. Tidak sedikit orang-orang yang di luar Islam yang ingin membuat orang Islam sendiri jadi takut sama Islam, dan orang yang di luar Islam jadi khawatir untuk masuk ke dalam agama Islam. Tapi kita tidak perlu khawatir, karena Allah mengatakan inna kafainakal mustahzi'in. Kami telah mencukupimu tentang orang-orang yang bakal mencacimu, mencelamu dengan berbagai celaan. Allah sudah mencukupinya. Tapi kita dituntut sebagai umatnya untuk terus mengkaji tentang Rasulullah SAW. Ana sedih tatkala yang menjadi suri tauladan kebanyakan kita bukan orang-orang soleh. Kemarin sempat kita di Sidoarjo pas hari Ahad, ramai macet. Ana tanya sama yang nganter, ada apa mas? Kata dia, mungkin ada acara mas. Itu acara anak-anak muda, cewek-cewek sama cowok. Ternyata tahu acaranya apa? Meet and greet artis. Ramai. Mereka berjumpa dan mengagumi para pendusta. Artis itu para pendusta, karena memang dia pemain lakon. Hari ini bisa jadi orang baik, nanti main film depan jadi perampok dia. Main film lagi mungkin jadi ustadz. Ya. Memang dia sesuai dengan bayaran yang dia terima dan lakon yang harus dia kerjakan. Dan itu menjadi suri tauladan kebanyakan anak-anak muda sekarang. Kalau nggak mereka pemain bola, yang subhanallah, dia beli kaosnya nomor 9, nomor 10. Lalu dia main bola. Itu dia main bola menghayati yang punya kaos itu. Gayanya mirip dengan yang seperti itu. Kalau masa muda dihabiskan dengan seperti itu, kira-kira tuanya gimana? Alhamdulillah kalau tua ini kebanyakan orang ke masjid. Terus pensiun, tidak ada kerjaan, mau kemana? Ya sudah Ustaz, taubat sudah. Iya kalau umurmu sampai ke masa pensiun. Kalau enggak, maka semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, berbicara tentang sehat. Allah, sehat ini termasuk nikmat yang paling besar. Bahkan nikmat sehat ini lebih utama daripada harta. Sebagian orang tidak mensyukuri nikmat sehat. Pernah suatu hari Rasulullah SAW keluar dari rumahnya. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, beliau keluar dari rumahnya dalam kondisi habis mandi, habis keramas kalau kata orang sekarang. Apa kata para sahabat? Ka'annahu qad alamma bi ahli. Kayaknya Nabi ini habis tidur sama istrinya, kata para sahabat. Kelihatan seger sekali wajah. Sahabat itu lagi berbicara tentang fulus, tentang kekayaan. Apa kata Nabi SAW? La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Nggak apa-apa kekayaan itu. Catatannya buat orang yang bertakwa. Karena kalau orang kaya nggak bertakwa, kira-kira duitnya lari kemana? Lari ke dosa. Dia punya duit, dia bisa beli segala sesuatu. Lalu apa yang dia lakukan? Tanpa ada ketakwaan, tanpa ada kontrol dari pencipta buat dirinya, maka dia akan melakukan yang haram. Lalu Nabi mengatakan, walakinna sihhata khairun minal ghina liman ittaqa.
Tapi kesehatan itu lebih baik daripada kekayaan buat orang yang bertakwa. Maka nikmat sehat termasuk nikmat yang agung. Akan tetapi banyak di antara kita beranggapan nikmat itu fulus. Dapat fulus, alhamdulillah. Tiap hari sehat, nggak pernah alhamdulillah. Cuma memang seperti itu gitu. Kita dikasih sehat setahun, sehari sakit, kita akan tahu nikmat sehat itu. Ada orang yang harus pasang ring. Ada orang yang tidak boleh lagi makan manis-manis. Ada orang yang kalau makan yang enak, kakinya kesemutan. Kalau makan gak enak gak apa-apa. Kalau makan yang enak-enak kakinya mulai kesemutan. Subhanallah. Maka ketahuilah buat orang-orang yang kadangkala menengok ke atas, melihat orang-orang yang rumahnya bagus, mobilnya mewah, kemudian dia tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada dia. Rasulullah SAW mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dengan nikmat itu. Artinya dua nikmat ini tidak dimanfaatkan dengan baik. Bahkan mungkin tidak menganggapnya nikmat. Apa dua nikmat tersebut? Anak katanya ada hadiah yang mau dibagi, jemaah. Mana hadiahnya kok ada jauh di sana? Apa dua nikmat itu, jemaah? Siapa yang mau jawab? Sehat? Sehat dan kesempatan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Fadal. Hayakumullah. Nikmat sehat dan faragh. Faragh itu ya mungkin diterjemahkan kesempatan, tapi faragh itu artinya waktu kosong. Waktu kosong. Artinya waktu luang, kau nggak ada kerjaan. Nganggur, itu nikmat. Jadi kalau ada orang nganggur, nggak punya pekerjaan, itu nikmat kau. Betul jemaah. Artinya kau dalam pengangguran itu bisa menambah derajat-derajatmu di surga. Cuma orang kan merasa tidak nikmat. Sekarang orang ketika nganggur bisa sholat duha 8 rakaat. Kalau antum kerja, wallah Ustaz, susah Ustaz. Ana takut sholat duha termasuk korupsi waktu. Insyaallah. Takut dia sholat duha korupsi waktu. Tapi ketika kosong, itu sebenarnya nikmat yang besar. Makanya kadang-kala ana rasakan kalau ana naik mobil atau naik kereta umum itu, ana bisa memanfaatkan waktu kosong itu untuk baca, untuk zikir lah, untuk baca Quran. Tapi kalau ada sohib, ngapain gitu? Ngobrol, ngalor ngidul sana. Padahal itu waktu kosong seharusnya mungkin kau bisa sholawat 10 kali buat Nabi. Kau bisa baca Quran, kau bisa ini. Dan ini waktu luang nikmat jangan. Dan di antara yang akan disesali oleh manusia kelak di hari akhir adalah waktu-waktu yang tidak diisi dengan ketaatan. Makanya orang yang pensiun itu sebenarnya nikmat. Betul. Kadang-kala orang pensiun bingung mau cari kerjaan. Udah kau cari kerjaan akhirat. Ngapain jadi takmir masjid? Betul. Kau jadi takmir masjid. Apa yang bisa kau kerjakan buat masjid? Subhanallah. Ada seorang ustadz cerita, ada orang datang ke masjid, sampai masjid itu melihat sohib dia, teman lama dia, lagi nyapuin masjid dan bersihkan kamar mandinya masjid. Sohibnya kesian. Ya Allah, kesian orang ini, kata dia. Akhirnya dia menawarkan, gimana kau kalau memang gak ada kerjaan? Aku banyak kerjaan. Kata dia, alhamdulillah aku banyak kerjaan dan masjid ini aku yang bangun, kata dia. Kata temannya, oh afwan kalau gitu. Ternyata ini sahibnya yang bangun masjid. Dan dia punya waktu luang, dia datang ke masjid, dia bersihkan masjid. Karena itu nikmat, jemaah, nikmat. Yang orang banyak tertipu dengan waktu luang. Ibu-ibu banyak waktu luang. Tapi ternyata waktu luangnya dibuat ngapain? Buat olahraga jempol.
Jempolnya olahraga terus. Karena kalau waktunya habis. Tahu-tahu suaminya datang, dia belum sholat duhur. Tahu-tahu suaminya, anak-anaknya datang, ternyata dia belum sholat duha. Waktu duha udah habis. Karena gara-gara para pencuri waktu itu, jemaah. Yang kedua, as-sihah, kesehatan. Yang kita lupa. Kita baru ingat kalau sakit. Banyak orang ini, Masya Allah, jemaah, ketika sehat nggak pernah ke masjid. Waktu sakit, ya Allah, azan. Kapan anak ke masjid ya? Kapan ke masjid? Waktu sehat kau nggak ke masjid. Makanya sebagian orang ketika sakit itu nikmat. Karena dia tahu dengan nikmat sehat. Dia kepingin ke masjid. Dia berangan-angan, ya Allah, andai kata kakiku bisa aku gunakan untuk berjalan ke masjid, aku akan ke rumahmu ya Allah. Ngomongnya kalau sakit. Sehat nggak pernah ke masjid. Ahibati fillah, Rasulullah SAW mengatakan, man asbaha aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha. Kata Rasul SAW, barang siapa yang merasa aman di rumahnya, di tempat tinggalnya, nggak harus rumah itu milik dia, nggak harus. Bisa jadi rumah kontrakan, tapi dia merasa aman. Tidak dikejar-kejar uang kontrakan sama pemilik rumah. Tidak ada perampokan, tidak ada peperangan di negerinya, tidak ada bencana, dia merasa aman. Yang kedua, mu'afan fi jasadihi, sehat badannya. Indahu qutu yaumi, dia punya yang dia makan hari itu. Nabi tidak berbicara setahun ke depan. Sebagian yang kita Masya Allah jemaah, bukan hanya memiliki makanan hari itu, dia punya makanan cukup untuk 7 keturunan. Nabi SAW mengatakan yang punya 3 hal ini, faka'annama hizat lahud dunya bihadafiriha, seakan-akan dunia dan isinya ini diberikan kepada dia. Jadi untuk bahagia itu tidak butuh modal banyak, cuma aman, sehat, badannya nggak sakit-sakitan, dan punya dia makanan. Hari esok belum tentu milik dia. Bisa jadi besok dia mati. Ada apa dia repot sama hari esok? Kebanyakan kita itu stres karena memikirkan hari esok. Orang tua kadang-kala mikirin, aduh ini mau bayar SPP ini. Kapan? Bulan depan, bismillah bulan depan. Kalau memang anakmu hidup sampai bulan depan, rezekinya ada. Insya Allah kau bayar. Karena ada anak yang nggak hidup sampai bulan depan. Ada apa engkau memikirkan sesuatu yang kau nggak tahu kepastian hidup dia? Ya kau berusaha, bismillah. Serahkan sama Allah SWT. Kemudian Nabi SAW mengatakan tentang yang bakal ditanya pada hari kiamat nanti. Supaya kita tahu dengan nikmat yang Allah berikan. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, inna awwala ma yus'al anhu yawmal qiyamah ya'ni al-'abd, sesungguhnya yang pertama akan ditanyakan kepada hamba pada hari kiamat nanti, kepada hamba, minan na'im, di antara nikmat-nikmat Allah yang banyak. Apa yang akan ditanyakan? Ayyuqala lahu alam nusahhi laka jisma. Pertanyaan pertama dikatakan, bukankah kita telah membuat tubuhmu sehat? Itu pertanyaan tentang nikmat. Bukankah kita telah memberimu tubuh yang sehat? Kau apakan tuh badan? Kau gunakan untuk apa? Kita lebih sering menggunakan tubuh kita untuk urusan dunia dan urusan akhirat jarang. Sebagian orang Masya Allah, jam 3 bekernya dipasang, seret. Jam 3 bangun seger, mau ngapain? Nonton bola. Iya, sehat badannya, nggak ngantuk dia. Kapan dia hidupkan bekernya? Jam 3 malam untuk sholat malam. Iya Ustaz, ana biasa Ustaz, tapi selalu ana matikan bekernya, matikan lagi, bangun subuh. Kita kurang mensyukuri nikmat sehat, dan itu yang akan ditanya. Kau gunakan untuk apa sehat yang Allah berikan?
Dan masa muda biasanya orang lebih sehat daripada masa tua. Wa nurwiyaka minal ma'il barid, yang akan ditanya juga, dan kita memberikan kepadamu air yang dingin, air yang segar. Jamaah, antum sekarang hidup dalam kenikmatan yang tidak dihayalkan oleh Fir'aun dan Qarun dan Namrud. Bayangkan, itu Qarun, Fir'aun, nggak ada AC di masa dia. Kalau musim panas gimana dia? Ya mungkin ada yang bawa kipas. Kalau capek, volume anginnya berkurang. Kita sekarang hidup bisa taruh AC di rumah kita, di mobil kita, yang panas dinginnya itu bisa kita atur. Di zaman Fir'aun belum ada kulkas, jemaah. Antum sekarang orang miskin bisa beli es krim di musim panas. Tapi tadi kita tidak merasa nikmat, jemaah. Padahal Allah memberikan nikmat yang besar sekali. Tapi berkaitan dengan bagaimana Rasulullah SAW menjaga kesehatannya. Ketika pertanyaan ini ditanyakan, Anda membaca fatwa. Sekelompok para ulama ditanya tentang bagaimana Rasulullah SAW menjaga kesehatannya. Maka para ulama itu menjawab bahwa Allah mengutus Rasulnya Muhammad SAW basyiran wa nadhira, sebagai pembawa kabar gembira dan pembawa peringatan. Liyukhrijan nas minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju cahaya dengan izinnya. Wa yahdihim ila siratim mustaqim. Nabi kita Muhammad SAW diutus untuk memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Walam yab'athu tabiban yudawil amrat wal asqamal badaniyah. Disebutkan, dan Allah mengutus nabinya bukan sebagai tabib yang mengobati penyakit-penyakit yang diderita oleh manusia di tubuh mereka. Dan Allah memerintahkan kepada nabinya untuk membangun masjid-masjid dan bukan untuk membangun rumah sakit. Dan Nabi SAW diutus untuk mengajak umatnya berobat dengan cara yang Allah turunkan, yaitu dengan cara mengobatin penyakit hati. Penyakit itu ada dua. Kata dokter sekarang mengatakan kebanyakan orang sakit itu dan terkena penyakit itu satu sebabnya. Siapa yang tahu? Anak kasih hadiah. Ini kata dokter tuh. Menaikkan penyakit ini satu sebenarnya penyebabnya. Hah? Pikiran, masya Allah. Fadhal antum, masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, ayakumullah. Iya, pikiran jemaah. Makanya ibu-ibu tuh, kata seorang ustadz, kalau ibunya sakit, meriang panas, bilang, Bu, fadhal, naik mobil. Naik mobil. Kemana? Ayo sudah naik. Jangan dibawa ke rumah sakit. Bawa ke mall, kasih dompet, fadhal. Itu sehat ibu-ibu jemaah. Turun dari mall langsung dia itu pikirannya langsung hilang. Dan pulang sehat. Dan memang mereka menyebutkan stres yang menyebabkan banyak penyakit itu stres. Dan sebuah penyakit akan berkembang lebih pesat ketika orang itu stres. Makanya kenapa orang-orang yang kena kanker, kena macam-macam, itu harus ditumbuhkan optimis untuk hidup. Dia mengatakan sudah bismillah, Allah bisa menyembuhkan segala penyakit, jangan takut engkau. Tapi kalau dikatakan, Mas ini kayaknya tinggal 3 bulan, langsung drop dia tuh, langsung drop, hilang kekuatan dia. Berarti yang menyebabkan dia itu drop penyakit dia atau pikiran dia? Pikiran. Dan Rasul SAW diutus untuk mengobati pikiran-pikiran negatif, penyakit-penyakit hati, dengan berbagai hal nanti yang akan kita lihat. Rasulullah SAW mengajarkan istighfar,
menghilangkan kesyirikan, menghilangkan kedengkian. Ada orang yang murus jamaah gara-gara tetangganya beli mobil baru. Antum bisa bayangin, dia sakit dibawa ke dokter. Kenapa? Tetangganya beli mobil baru, itu aja. Kemudian orang mengatakan ini nggak ada penyakitnya, ini nggak ada sebenarnya. Ya pikiran tadi. Orang sariawan, kalau tanya sama dok, kenapa sariawan dok? Ya kekurangan vitamin C. Sebenarnya dokter mengatakan itu pikiran aja. Nanti kalau pikirannya sudah tenang, sembuh sendiri. Ahibati fillah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya yang perlu setiap muslim untuk membaca kitab ini. Kitab itu judulnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad. Bekal untuk hari kebangkitan. Di situ isinya penjelasan tentang perjalanan hidup Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW sejak lahir sampai meninggal. Orang-orang sukses sekarang aja bukunya laris. Biografi Fulan bikin biografi. Fulan bikin biografi, siapa? Dahlan Iskan bikin buku. Kemudian ada lagi yang sempat rame bukunya Khairul Tanjung. Iya, Khairul Tanjung laris bukunya. Tapi kenapa buku tentang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kok nggak laris, jemaah? Kok kita tidak tertarik untuk membahasnya? Padahal dia yang diutus untuk menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Nabi kita SAW yang mengajarkan kepada kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa buku itu kok nggak jadi bestseller? Setiap rumah orang tua, nak baca nak nih. Mau sukses itu butuh perjuangan. Hanya untuk urusan dunia. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala membahas semuanya. Bahkan di jilid yang keempat atau kelima di situ ada pembahasan khusus tentang At-Tibbun Nabawi. Bagaimana Rasulullah SAW menjaga kesehatannya. Beliau menjelaskan dalam kitabnya ini tentang 3 landasan utama menjaga kesehatan orang supaya hidup sehat. Beliau mengatakan, Allah berfirman, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Kalian makan, minum dan jangan berlebih-lebihan. Karena berlebih-lebihan itulah yang menyebabkan orang sakit. Dalam sebuah hadis disebutkan, kul washrab walbas wa tasaddaq min ghairi sarafin wala makhila. Kau silahkan makan, kau silahkan minum bebas. Mau makan apa, mau minum apa selama itu halal, mau pakai baju apa selama itu halal, mau sedekah tafadhol dengan catatan tidak berlebih-lebihan dan tidak sombong. Orang itu berlebih-lebihan yang menyebabkan dia jadi sakit, jemaah. Nabi SAW itu dada dan perutnya apa? Lurus, jemaah. Ada apa? Six pack, nggak tahu kalau six pack. Tapi yang jelas artinya perut Nabi SAW tidak maju. Rasul SAW. Iyalah Ustaz, Nabi sering puasa, ya kita harus sering puasa. Kalau mau sehat kayak Nabi SAW. Tapi Ustaz, aneh ini puasa Ramadan, herannya bisa nambah berat badan, Ustaz. Ada yang salah puasanya. Orang puasa seharusnya turun beratnya. Orang puasa itu seharusnya turun beratnya. Kenapa? Karena makannya kan berkurang. Kalau nggak puasa dia makannya 3 kali. Tapi ternyata dia puasa makannya 5 kali. Insya Allah. Maghrib, azan, makan. Takjil, Ustaz.
Takjil. Subhanallah, kau tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau itu berbukanya apa? Rutop, kurma muda, kalau ada. Ini bicara kalau ada. Kalau nggak ada, kurma kering. Kalau nggak ada, beliau minum air, sholat ke masjid, selesai. Kalau kita semuanya ada. Takjilnya antum lihat apa takjilnya orang? Kurma, sunnah Ustaz, kurma Ustaz. Yes, kurmanya sunnah. Seharusnya kau makan kurma, urutop, lalu kau sholat. Tapi kita tidak, kurma, kolak, ketan, apa, alhamdulillah. Habis gitu sudah takjilnya selesai, sholat. Habis sholat, assalamualaikum, alhamdulillah, makan. Baru makan sekarang. Nanti habis tarawih, istrinya datang, Mas, ada, kata orang muda, genlangken. Apa? Ada yang bisa untuk ganjel lah. Mas, apa yang mau diganjel ya Mas? Dari tadi sudah makan itu masih ditambahin lagi. Subhanallah. Ini salah satu gaya hidup sehat yang kita lupa. Kita makan terlalu banyak, terlalu berlebihan. Kemudian Ibnu Qayyim menjelaskan bagaimana penyakit badan ini seharusnya dihindari. Beliau mengatakan di surat An-Nur ayat 61, Allah menjelaskan, "Laisa 'alal a'ma haraj." Buat orang yang buta itu tidak ada kesulitan buat dia. Tidak ada hal yang memberatkan buat dia. Wala 'alal a'raji haraj. Buat orang yang pincang, yang nggak bisa berangkat jihad fisabilillah, nggak apa-apa nggak berangkat. Wala 'alal maridi haraj. Buat orang yang sakit nggak apa-apa. Islam ini agama yang memudahkan. Di sini disebutkan tentang penyakit badan. Bagaimana agama Islam datang tidak serta-merta menganggap semua orang itu sama, enggak. Kita akan lihat syariatnya. Orang yang sakit nggak bisa berdiri sholat, duduk. Jangan maksakan diri. Bahaya kau maksakan diri. Nanti kau malah lebih parah. Maka Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya disebutkan penyakit badan ini di 3 hal. Yang pertama ketika haji. Yang kedua ketika puasa. Dan yang ketiga ketika berwudu. Ketika haji, puasa, dan wudu. Kenapa? Beliau menjelaskan ini karena ada rahasia yang agung dari Al-Quran Karim. Orang kalau faham nih, insya Allah nggak butuh lagi sudah. Dengan tips-tips kesehatan yang lainnya kita butuh. Beliau menjelaskan karena ada 3 pilar kesehatan badan. Yang pertama, menjaga kesehatan itu sendiri, jangan sampai sakit. Dijaga. Yang kedua, mencegah. Jangan sampai penyakit itu datang. Yang ketiga, membuang racun dari tubuh. Membuang racun yang sekarang istilahnya apa? Detox. Sekarang mereka berbicara tentang buah-buah yang antioksidan apa macam-macam. Itu Ibnu Qayyim udah jelaskan tuh. Bagaimana di dalam Al-Quran ada penjelasan tentang hal itu. Berkaitan dengan 3 hal ini tentang puasa. Ketika Allah mengatakan faman kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian sakit atau sedang musafir, maka jangan puasa. Jangan puasa. Maka gantilah di hari-hari yang lain. Di sini disebutkan bahwasanya jangan sampai orang itu yang sakit atau yang musafir, namanya musafir banyak jalan ya, kondisinya susah, akhirnya dia jatuh sakit. Jangan sampai. Maka jangan puasa kok pada waktu itu. Musafir jangan memberatkan diri. Mengatakan anak kuat berangkat. Sebagian orang berangkat umroh bulan Ramadan. Masya Allah. Dia nggak anakan puasa. Kita tahu puasanya orang Indonesia kalau berangkat umroh itu tambah panjang.
Dia berangkat jam 3 sore. Berangkat tuh. Itu pesawatnya menuju kemana? Ke barat. Mataharinya nggak terbenam. Sebagian jemaah itu di mana? Di pesawat. Anda dapatin. Udah, ini sudah waktunya berbuka ini. Jam 6. Oh bismillah berbuka. Kita kan orang Indonesia. Kita berbuka dengan waktu Indonesia. Subhanallah. Berbuka itu dengan terbenamnya matahari. Bukan dengan jam. Itu orang yang memaksa, akhirnya dia baru berbuka nanti di Riyadh atau berbuka nanti di Jeddah. Setelah itu dia melaksanakan umroh, sakit nih, karena tidak menjaga kesehatan. Kita diperintahkan menjaga kesehatan. Itu yang pertama. Ketika haji, Ibnu Qayyim menjelaskan di surat Al-Baqarah, Allah mengatakan faman kana minkum mariwan. Barang siapa di antara kalian sakit. Kita tahu orang yang haji pakai ihram itu ada larangan-larangan berihram. Nggak boleh pakai tutup kepala. Kemudian tidak boleh potong rambut, tidak boleh potong kuku, tidak boleh pakai parfum. Maka Allah mengatakan faman kana minkum mariban. Barang siapa di antara kalian sakit, au bihi adzan min ra'sihi, atau ada penyakit, ada kutu di kepalanya. Ada sesuatu yang merusak di kepalanya itu, yang membuat dia gatal, dia apa? Apa kata Allah? Fafidyatun min siyamin au sadaqatin au nusuk. Maka boleh dia melakukan pelanggaran. Artinya larangan ihram itu dia langgar, tapi dia mengganti dengan puasa atau sedekah atau potong kambing. Demi apa? Demi menghilangkan racun-racun di kepalanya. Dulu rambutnya orang itu panjang, jemaah. Ketika ada kutu di rambutnya, Masya Allah. Sekarang orang laki jarang yang ada kutunya. Dulu mereka banyak kutunya. Bagaimana untuk menjaga kesehatan orang ini? Gundul. Biar hilang. Dari sini yang disebutkan untuk menghilangkan semua racun-racun. Semua hal yang berbahaya dari tubuh itu dihilangkan. Walaupun harus melanggar aturan. Bayangkan. Melanggar aturan demi menjaga kesehatan. Supaya jangan sampai orang ini karena ada kutunya di rambutnya yang banyak, sedangkan dia tidak boleh memotong rambutnya, sampai makanya tuh sakit lagi dia. Maka dihilangkan hal itu. Kemudian masalah pencegahan yang lebih baik daripada mengobati. Ini dalam ayat wudu. Di surat An-Nisa ayat 43, ketika Allah mengatakan wa in kuntum mardah au ala safarin au jaa ahadun minkum minal ghaid au lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Barang siapa di antara kalian sakit atau musafir atau baru selesai buang air besar atau habis menyentuh wanita, berhubungan dengan wanita, kemudian kalian tidak mendapatkan air, maka tayamum. Ini mencegah. Artinya ada orang-orang yang sakit, kalau kena air dia sakit, maka dalam Islam tayamum. Orang sakit junub, mana jemaah? Orang sakit junub. Pernah kejadian seorang sahabat di masa Nabi SAW dalam perjalanan peperangan, mungkin sahabat ini terluka-luka, tidur malam, paginya junub. Akhirnya dia bingung, aku gimana? Aku mandi atau nggak usah mandi? Karena kurangnya ilmu sebagian sahabat, mereka mengatakan kau harus mandi. Mandi nih sahabat, mati. Akhirnya berita itu sampai kepada Nabi SAW. Murka Nabi kepada para sahabat itu. Apa kata Nabi SAW? Qatalahum Allah. Mereka menyebabnya matinya orang itu. Semoga Allah membunuh mereka, mematikan mereka. Sampai seperti itu doa Nabi SAW. Halla sa'alu. Kenapa mereka nggak tanya kalau nggak punya ilmunya? Jangan sampai memberikan fatwa yang menyesatkan.
yang menyebabkan kematian. Maka dari ayat ini kita bisa memahami bahwa Islam itu berusaha untuk mencegah sebelum terjadi. Maka kau jangan jaga kesehatan dengan cara mencegah hal itu. Jamaah rahimakumullah, adapun hadis-hadis Rasul SAW tentang bagaimana beliau menjaga kesehatannya. Yang pertama, menjaga kesehatan dengan ruqyah, dengan doa. Karena kita tahu sejatinya yang menyembuhkan kita itu bukan obat. Bukan, yang menyembuhkan itu Allah. Buktinya ada orang sakit minum obat paracetamol. 5 orang dikasih paracetamol, 2 sehat, yang 3 tetap sakit. Oleh karena itu sebagian dokter ngomong sama orang yang sakit, ini diminum 3 hari. Kalau masih sakit balik lagi. Ada orang yang 2 hari sembuh. Ada orang yang sehari sembuh. Ada orang yang 3 hari balik lagi ke dokter, nggak sembuh. Karena apa? Karena yang menyembuhkan memang bukan dokter dan bukan obat. Yang menyembuhkan itu Allah. Maka ya Rasul SAW mengajarkan kepada kita doa yang dibaca tiap pagi dan sore. Apa doa minta sehat yang dibaca tiap pagi dan sore? Mereka kasih hadiah. Nah, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Masya Allah, fadhal, barakallahu fikum. Nah, itu doa tiap pagi dan sore dibaca sama Nabi SAW. Kita tuh tidak tahu dengan kondisi tubuh kita, ada apa di dalam tubuh kita, kita nggak tahu. Sekarang sebagian orang, Masya Allah, tiap bulan bisa check up. Kolesterol berapa, dia bisa tahu. Itu orang berduit tuh. Orang nggak berduit baca doa ini. Nah, dia mau check up gimana? Maka dia minta tiap pagi, Allahumma afini fi badani, ya Allah berikan afiah di badanku. Afiah ini sembuh dari penyakit dan selamat dari bala dan musibah. Karena bisa jadi kita sakit gara-gara jatuh dari motor, itu bala. Kita minta juga disembuhkan kalau ada penyakit di dalamnya. Allahumma afini fi badani, badanku semua dari ujung kaki sampai ujung rambut. Allahumma afini fi sam'i, minta supaya dikasih afiah di pendengarannya. Jangan sampai dia jadi budek, jadi tuli. Karena ada orang semakin berumur semakin pendengarannya lemah kadang-kala. Atau ada orang yang jatuh akhirnya rusak pendengarannya. Kita minta sama Allah, karena ini termasuk nikmat yang bakal ditanya pendengarannya. Yang ketiga, Allahumma afini fi basari. Kita lihat sekarang banyak orang kena katarak. Dari kecil sampai muda bisa melihat, di masa tuanya mulai rabu. Kau baca tuh doa, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Tidak yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Apakah cukup doa Nabi di situ? Enggak. Nabi mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabri, la ilaha illa anta. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran. Ini penyakit hati. Kita berlindung dari kekufuran. Jangan sampai badan sehat tapi ternyata kufur kepada Allah. Dan aku berlindung dari kefakiran. Wallahi kefakiran itu termasuk musibah. Dan berlindung dari azab kubur, tiada yang berhak disembah kecuali Engkau. Itu doa Nabi SAW. Baca, dan masih banyak doa-doa lainnya tentang kesehatan. Beliau SAW tiap pagi itu biasa mendoakan Hasan dan Husain, meruqyah Hasan dan Husain, sambil mengatakan u'idzukuma bikalimatillahi tammat min syarri syaitanin wahama wa min kulli ainin lama. Anak kecil belum bisa doa, berarti yang doakan siapa? Bapaknya.
Ibunya yang doain, pegang kepala anaknya, pegang ubun-ubun yang mengatakan, aku meminta kepada perlindungan buat engkau dari kejahatan syaitan dan dari penyakit mata yang dengan hasad memandang ada kejahatan, dan dari hama binatang-binatang yang kita nggak tahu. Anak kecil main tahu-tahu bengkak kakinya, anak kecil main tahu-tahu mati, ternyata dia digigit ular. Kita minta perlindungan sama Allah SWT. Itu Nabi biasa membacakan hal itu. Baik. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan tentang bagaimana menjaga kesehatan jamaah. Berapa menit lagi azan jamaah? 1 menit lagi. Baik. Ana akan bacakan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batn. Tidaklah anak Adam itu memenuhi wadah yang lebih buruk daripada perutnya. Jadi kebanyakan penyakit dari mana? Perut. Dan tempat yang paling buruk yang diisi sama anak Adam itu perut. Lalu Nabi mengatakan, bihasab ibni Adam akalat yuqimna sulbah. Cukuplah kau makan itu, gak usah banyak-banyak. Makan yang membuat punggungmu jadi tegak. Jamaah, yang menyebabkan punggungnya jadi tegak. Artinya gak usah banyak-banyak. Punggung kita tegak berapa piring ya? Setengah piring langsung tegak? Tegak insyaAllah jamaah. Tapi insyaAllah kita lanjutkan hadis ini setelah sholat isya. Nanti setelah sholat isya kita mungkin langsung kajian sholat sunnahnya di mana? Di rumah. Karena sebaik-baiknya sholat itu di rumah, kecuali sholat wajib. Jangan sampai bapak-bapak sholat di masjid lalu rumahnya jadi kuburan, karena tidak ada sholat di rumahnya. Karena terkadang istri antum itu libur sholat. Antum sholatnya di masjid Qobliyah, di masjid Ba'diyah, di masjid, sampai rumah seminggu nggak ada sholat. Karena sholatnya semuanya di masjid. Yang fardu di masjid, yang sunnah dianjurkan di rumah. Hada wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan setelah isya.